Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ahmad Gojali Harahap. Saya dari program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Kota Padang Sidimpuan dengan NIM 242011157. Nah, di sini saya akan coba memaparkan materi saya tentang konsep hiwalah dalam agama Islam dalam mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Anwar Habibi Siregar, MAHK. Kalian pernah nggak sih ngalami kasus seperti ini? Ketika si A punya utang dengan si B, kemudian si A menagih utang ke si B, tapi si B tidak sanggup untuk membayar utang kepada si A. Kemudian si B menyuruh si A untuk meminta utangnya kepada si C. Nah, bagaimana sih konsep ini dalam agama Islam? Apakah boleh? Mari kita bahas. Dalam kehidupan ekonomi, utang piutang merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat. Interaksi ini muncul sebagai bentuk tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Islam sendiri, praktek utang piutang tidak dapat hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah sosial yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Maka daripada itu, konsep utang piutang ini tidak akan terlepas dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep yang berkaitan tentang utang piutang. Salah satunya adalah hiwalah. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, hiwalah ini adalah konsep pemindahan hutang. Nah, hiwalah ini merupakan salah satu bentuk akad dalam muamalah yang memiliki peran penting dalam mempermudah penyelesaian hutang. Secara sederhana, hiwalah adalah pengalihan kewajiban yang membayar utang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Konsep ini memberikan solusi praktis dalam kondisi tertentu, seperti ketika pihak yang berhutang mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya secara langsung. Nah, disinilah peran ataupun kegunaan konsep hiwalah tersebut. Dengan adanya hiwalah, beban hutang dapat dialihkan kepada pihak ketiga yang disepakati bersama. Harus kita garis bawahi bahwasanya konsep hiwalah ini atau pemindahan hak utang pada pihak yang pertama dengan pihak kedua harus disetujui dengan pihak ketiga tadi. Nah, dalam secara bahasa, hiwalah al-hawalah berasal dari kata hawala yahilu hiwalan yang berarti memindahkan, mengalihkan atau mengubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Makna ini merujuk pada proses pemindahan tanggung jawab atau beban dari satu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian, secara bahasa, hiwalah dapat dipahami sebagai tindakan mengalihkan suatu kewajiban dari seorang kepada orang lain. Adapun secara istilah ataupun terminologi, para ulama memberikan definisi yang relatif serupa meskipun dengan redaksi yang berbeda. Menurut jumhur ulama, jadi menurut kebanyakan para ulama, hiwalah adalah akad pemindahan utang dari pihak yang berhutang atau disebut dengan muhil kepada pihak lain atau muhal alai yang berkewajiban menanggung atau membayarnya kepada pihak yang berpiutang ataupun muhal. Nah, dalam definisi lain disebutkan bahwa hiwalah adalah pengalihan hak atau penagihan hutang dari kreditur kepada pihak ketiga yang memiliki kewajiban terhadap debitur. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa hiwalah melibatkan pihak ketiga atau melibatkan tiga pihak utama, yaitu pihak yang memindahkan utang dengan pihak yang memiliki piutang. Secara umum, konsep hiwalah merupakan salah satu bentuk akad dalam fikih muamalah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam penyelesaian hutang piutang. Melalui mekanisme ini, seseorang yang memiliki hutang tidak harus selalu membayar langsung kepada pemberi hutang, tetapi dapat mengalihkan kewajiban tersebut kepada pihak lain yang disepakati. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan prinsip kemudahan ataupun taisir dan tolong-menolong sehingga memberikan solusi praktis bagi pihak yang mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya.
Dalam praktiknya, hiwala tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi ketentuan syariah agar sah dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukannya kerelaan dan kesepakatan antara semua pihak yang terlibat. Dengan adanya hiwala ini, diharapkan tercipta sistem transaksi yang lebih fleksibel, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma Islam, sehingga mampu menjaga hubungan baik antara individu dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hiwalah sebagai salah satu bentuk akad dalam muamalah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, baik dari Al-Quran, hadis, maupun kesepakatan para ulama, bahwa hiwalah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi praktis dalam urusan utang piutang, selama dilakukan sesuai dengan prinsipnya. Nah, keadilan, kerelaan, dan tidak merugikan pihak manapun. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa hiwalah termasuk akad yang dibolehkan ataupun jaiz dalam Islam, dalam syariat Islam. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit bahwasanya dengan istilah hiwalah dalam Al-Quran, namun terdapat ayat-ayat yang menjadi landasan umum dalam praktik muamalah ini, khususnya terkait utang piutang dan kewajiban menunaikannya dengan baik. Salah satunya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran surah Al-Maidah ayat 1. Ayat ini menegaskan pentingnya memenuhi setiap perjanjian atau akad yang disepakati, termasuk dalam akad hiwalah. Selain itu, prinsip keadilan dan kejelasan dalam utang piutang juga ditegaskan melalui firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, adapun dasar hukum yang paling jelas mengenai hiwala terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezoliman, dan apabila salah seorang di antara kalian dialihkan piutangnya kepada yang mampu, maka hendaklah ia menerima pengalihan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini secara tegas menunjukkan kebolehan hiwalah, bahkan menganjurkan untuk menerima pengalihan hutang apabila pihak yang menerima pengalihan tersebut adalah orang yang mampu membayar. Jadi kalau ada seorang yang dialihkan, itu dia harus mau jikalau dia mampu. Hal ini menandakan bahwa hiwala merupakan solusi yang diakui dalam Islam untuk mempermudah pelunasan hutang. Adapun rukun dan syarat hiwala dalam Islam, pelaksanaan akad hiwala Islam menetapkan adanya rukun dan juga syarat yang harus dipenuhi agar suatu akad tersebut sah secara syariat. Dalam akad, sedangkan syarat hiwala adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad hiwala ini. Adanya rukun dan syarat ini, hiwala dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Adapun rukun hiwala yaitu yang pertama, adanya muhil adalah pihak yang memiliki utang dan mengalihkan kewajiban membayar utangnya kepada pihak lain. Ia merupakan orang yang semula bertanggung jawab atas utang tersebut, kemudian memindahkannya kepada pihak ketiga. Yang kedua itu namanya muhal. Muhal adalah pihak yang memiliki piutang atau orang yang berhak menerima pembayaran utang. Setelah terjadinya hiwal, muhal akan menagih utangnya kepada pihak yang menerima tadi atau pengalihan si muhal alaih ataupun yang dialihkan tadi. Nah, yang ketiga ialah muhal alaih. Muhal alaih adalah pihak yang menerima pengalihan utang dan berkewajiban untuk membayarnya. Pihak ini harus mampu dan bersedia melunasi utang tersebut kepada muhal. Dan yang keempat adalah al-dain ataupun uang. Al-dain adalah utang
yang menjadi objek dalam akad hiwala utang ini harus jelas jumlahnya, jenisnya, dan waktu pembayarannya agar tidak menimbulkan ketidakjelasan. Yang kelima adalah sigot ataupun ijab kabul. Sigot adalah pernyataan kesepakatan antara pihak yang melakukan akad hiwala. Akad hiwala menunjukkan adanya persetujuan kerelaan dari semua pihak yang terlibat. Adapun syarat-syarat hiwalah yaitu yang pertama adanya kerelaan dari semua pihak, dari muhil, muhal, dan juga muhalalah. Yang mu'alai yang terjadi pihaknya tanpa ada paksaan. Pihak mu'alai mampu membayar orang yang menerima pengalihan utang, harus memiliki kemampuan melunasi utang tersebut. Utang harus jelas, utang yang dialihkan harus diketahui dengan jelas jumlah dan juga waktunya agar tidak menimbulkan sengketa. Yang keempat yang menjadi syaratnya yaitu utang merupakan hak yang sah. Utang tersebut benar-benar dan diakui secara syariat, bukan utang yang tidak jelas ataupun yang tidak sah. Jadi utangnya itu harus jelas dan juga sah. Yang terakhir yaitu tidak mengandung unsur riba dan juga gharar. Nah, pastinya ketika terjadinya akad hiwala ini tidak boleh terjadinya ada unsur tambahan ataupun riba dan juga gharar ataupun tipuan. Harus sesuai dengan syarat dan rukun agar si muawalah ini sah secara syariat. Nah, adapun kesimpulannya, konsep hiwalah dalam agama Islam tentunya diperbolehkan jikalau sesuai dengan syarat dan juga rukunnya. Yang pastinya ada orang yang memiliki hutang, ada orang yang memiliki piutang, dan ada orang yang dialihkan hutangnya. Ketika konsep ataupun akad hiwalah ini dijalankan secara syarat dan rukun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada syariat agama Islam, maka muhawalah ini adalah konsep akad dalam agama Islam yang mempermudahkan seorang yang kesulitan membayar hutang untuk dibayarkan hutangnya. Jadi segitu saya guys dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jikalau masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya ini. Saya masih dalam tahap belajar. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Oke, see you guys.